Apa penyebabnya? Sebenarnya apa sih penyebabnya kayak gitu? Yang pertama dan jadi penyebab paling utama, kemiskinan. Sorry, bukan keturunan, bukan yang lain-lain, tapi kemalasan. Ini tersangka nomor 1. Penyebab dari kemiskinan nomor 1. Dan boleh enggak saya ajak yuk, kita sama-sama bongkar modusnya yuk. Loh, karena kalau enggak dibongkar, saudara itu enggak ngerti. Saudara ngerasa selama ini ya tapi gimana pastor, saya enggak bisa ngalahin ini gitu. Ini punya modus saudara. Tetapi dengar ini saudara, Alkitab ngasih cara gimana sih kok bisa kemalasan bisa berujung menjadi kemiskinan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan si kemalasan ini sampai-sampai dia membuat orang yang hidup di dalam kemalasan berujung menjadi miskin. Kita bongkar boleh? Kita lihat ya. Amsal pasalnya yang ke-20 ayat ke-4. Ini prosesnya kayak gini saudara. Amsal ngomong kayak gini. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Yang namanya musim dingin itu selalu dikaitkan Pak dengan musim yang sukar. Musim di mana saudara itu harus berjuang, bekerja keras, kadang bahkan sendirian dalam melakukannya seolah-olah saudara nggak punya cukup kekuatan. Melawan dengan tenaga lebih besar, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Eksen ya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab mengatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Bolehkah saya ganti pada musim dingin si pemalas tidak bekerja? Boleh ya? Boleh. Pola pikirnya kayak gini Bapak Ibu. Selalu ada 1001 alasan untuk orang tidak bekerja. Saya masih ingat momen ketika saya ketemu dengan salah satu jemaat. Dia datang ke gereja, dia minta diakonia dari gereja. Saya utus orang, ngobrol, seperti apa keadaannya dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita sepakat, kita putuskan oke, kita kasih dia diakonia. Karena memang kita merasa dia butuh. Uniknya, tidak berapa lama kemudian orang yang sama datang lagi ke gereja untuk minta diakonia lagi Bapak Ibu. Bahkan belum dalam waktu 1 bulan berlalu. Akhirnya karena saya melihat hal itu, saya ngobrol lah dengan beberapa pengurus di gereja dan saya ngomong, kayaknya kalau kita kasih uang terus nggak akan cukup. Bagaimana kalau kita carikan pekerjaan aja? Nah, dengan cara demikian, dia nantinya bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Jadi instead of dari gereja kita kasih terus uang, kita bantu dia untuk bisa settle, kerja, sehingga akhirnya dia bisa hidup gitu. Akhirnya benar saudaraku, instead of kita kasih dia uang, kita bicara dengan beberapa pelayan Tuhan, orang-orang di gereja mengenai orang ini. Dan akhirnya ada salah satu pelayan Tuhan kita yang ngomong, oke, kasih ke kami aja gak apa-apa. Nanti saya bantu untuk orang ini bisa bekerja. Saya berpikir itu adalah good news gitu. Saya berpikir itu adalah good news, akhirnya kita panggil lagi nih orangnya, gitu. Kita panggil orangnya dan kita sampaikan, ini ada nih lowongan pekerjaan. Kita jelaskan definisi pekerjaannya apa-apa saja, kita jelaskan salary dan lain sebagainya. Kamu mulai kerja ya. Saya tuh berpikir saudara ketika kami melakukan itu, saya akan mendapat kayak terima kasih. Tapi tahukah saudara apa jawabannya? Pastor, pekerjaannya terlalu capek. Gajinya gak seberapa. Saya lebih baik dapat uang diakonia dari gereja aja.
Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada 1001 alasan untuk tidak bekerja. Itu sebabnya hari ini saya mau membongkar kenapa saudaraku, jangan sampai saudaraku memberikan alasan yang salah sehingga saudara tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan. Karena penyebabnya enggak ketemu. Saya berjumpa dengan orang-orang ya saudara, ini saya disclaimer dulu ya, karena setiap keadaan orang bisa berbeda ya Pak. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang yang setiap kali ditanya, ayo kerja, jawabannya itu selalu loh saudara. Aduh gimana pastor gak punya modal. Saudara pernah gak dengar alasan seperti itu? Saya bisa memahami sih saudaraku. Saya berjumpa dengan sebagian orang lagi yang menyampaikan kepada saya, aduh pastor zaman sekarang keadaan udah susah, saya nggak ada koneksi. Apa saya bisa? Kayaknya nggak mungkin lah pastor. Buat saya yang itu masih nggak apa-apa sih saudara. Yang paling pengen saya cekik. Kalau ada orang tuh ngomong sama saya kayak gini, pastor tapi saya nggak tahu gimana caranya. Oh itu pengen saya cekik saudara. Saudara hidup di tahun berapa? Anak saya gara-gara lihat YouTube yang gak bisa masak, bisa masak. Anak saya gak perlu les saudaraku, hanya dengan buka YouTube dia bisa main gitar. Jadi kalau ada orang datang sama saya ngomong, gak tahu caranya, itu saya pengen nyekik saudara. Terus YouTube-nya dibuka nonton apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Asal ada kemauan zaman sekarang ini orang gak bisa jadi bisa. Masalahnya dengan ayat ini ngomong pemalas tidak membajak di musim dingin. Musim dingin itu musim yang gak enak. Musim dingin itu musim di mana saudara kerja keras tapi yang dihasilkan sedikit. Tapi ayat ini ngomong, itu pun tetaplah bekerja. Kenapa? Karena akan tiba waktunya musim menuai. Kalau di musim dingin engkau tidak berjuang, engkau tidak bekerja, terlepas dari seberapapun hasilnya yang terjadi di musim menuai, tidak ada apa-apa. Itulah modusnya kemalasan, saudara. Saudara akan again and again menemukan 1001 alasan. Ini maafkan saya sekali lagi ya saudaraku, kenapa saya harus disclaimer gitu. Saya berjumpa bahkan saudara dengan ibu-ibu. Jangan do not mistaken me, maksudnya jangan salah mengerti ya saudaraku. Saya adalah orang yang sangat menghargai dan menghormati seorang ibu rumah tangga. Saya tahu saudaraku, itu pekerjaan yang gak gampang. Itu sesuatu yang perjuangannya berat. Gak gampang, I know it. Tapi ada momen-momen tertentu saya melihat ketika pasangan suami istri, mereka tidak bisa hidup hanya dari hasil sang suami, Pak. Di dalam kasus-kasus tertentu seperti ini, saudaraku, seluruh keluarga itu harus bangkit bersama-sama. Yang sepakat katakan amin. Kalau memang dari hasil suami tidak bisa, terus mau bagaimana? Saya tuh sampai ngomong karena si istri anaknya udah pada besar. Kalau tidak ada satu sikon tertentu, it's okay. Itu adalah satu pilihan hidup saudaraku. Tetapi ketika keadaan memaksakan saudara, saudara harus bertanggung jawab terhadap keluarga saudara. Tidak bisa Bu. Anak saudara harus makan.
Dan tanggung jawab itu bukan milik tetangga saudara, bukan milik orang tua saudara, bukan milik orang lain, bukan milik gereja. Maafkan saya. Pastor kok keras? Yes. Setahu saya, the moment you choose to marry someone, ketika momen di mana saudara memilih menikah dan membangun keluarga, saudara bukan anak-anak lagi yang sepakat katakan amin. Saya berbicara hard truth ya, Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati, saudaraku, kemalasan akan membuat saudara mencari 1001 alasan untuk tidak bekerja. Dan maafkan saya, double favor bukan untuk orang yang malas. Barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Senggol kiri kanan katakan, ayo bangkit, ayo bekerja, ayo berusaha. Musim dingin sekalipun ayo bangkit.